Hampir semua dari kita hidup di dunia digital kan? Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan nanya, sebenarnya kita ini aman nggak ya? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya jadi pinter dan aman di dunia maya. Oke, coba deh kita lihat. Dunia digital ini jujur aja kayak pisau bermata dua. Satu sisi, wah enak banget, informasi di ujung jari, komunikasi lancar jaya, kita bisa nyambung sama siapa aja tanpa batas. Keren kan? Tapi, di sisi lain ada bayangan gelapnya. Ada penipuan, privasi kita bisa dilanggar, dan ada satu ancaman yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Kekerasan berbasis gender online atau yang biasa disingkat KBGO. Dari sekian banyak bahaya tadi, ada satu nih yang makin kesini makin bikin was-was. Kenapa? Karena seringkali nggak kelihatan. Yuk kita kenalan lebih dalam sama musuh yang satu ini, si KBGO. Sebenarnya dia ini apa sih? Siapa aja targetnya? Dan seberapa parah masalahnya? Nah, ini penting banget buat kita semua paham. KBGO itu bukan sekedar komen julid atau debat kusir di internet ya. Bukan. Ini tuh serangan serius yang sengaja pakai teknologi sebagai senjatanya. Tujuannya buat ngerendahin orang lain cuma karena gender atau seksualitasnya. Dan yang paling parah, dampaknya itu bukan cuma di online. Sakitnya tuh nembus sampai ke dunia nyata. Ancaman ini tuh nggak diem aja di internet. Dia bisa nyelinap masuk lewat HP yang kita pegang tiap detik. Masuk ke kamar kita, ke ruang pribadi kita. Inilah yang bikin ngeri. Batasan antara online dan offline itu jadi tipis banget, jadi kabur. Akhirnya, kita jadi ngerasa nggak aman dimanapun. Dan si KBGO ini licik banget. Kenapa? Karena senjatanya itu banyak dan bentuknya macem-macem. Ada yang ngancem mau nyebarin konten intim kita. Ada pemerasan seksual yang kita kenal sebagai sextortion. Ada juga yang nyebar data pribadi kita atau doxing. Belum lagi yang makin canggih kayak manipulasi foto dan video pakai teknologi morphing atau deepfake. Banyak banget kan modusnya? Coba lihat ini. Ini dua contoh yang ganggu banget. Yang satu, creepshot. Orang ngambil foto kita diam-diam tanpa izin. Rasanya privasi kita kayak diinjek-injekkan. Terus yang satunya lagi, rentetan pesan pelecehan. Ini bukan cuma omongan iseng loh, ini tuh teror digital. Bener-bener bisa bikin mental kita hancur. Kalau ada yang mikir ini kasus jarang terjadi, buang jauh-jauh pikiran itu. Lihat angka ini, 2.382 kasus. Dan ini cuma yang dilaporkan ke SafeNet dalam 1 tahun. Cuma puncaknya gunung es. Bisa bayangin nggak berapa ribu lagi kasus yang nggak terlaporkan, yang korbannya milih diam dan nanggung semuanya sendirian? Dan yang bikin makin merinding, angka ini naik 25% dari tahun lalu. Gila kan? Ini bukan lagi sekedar angka, ini sinyal bahaya. Ada krisis diam-diam yang lagi terjadi di balik layar HP kita semua. Ini darurat. Terus siapa aja sih korbannya? Oke, dari data ini jelas ya, perempuan memang jadi target utama. Jumlahnya paling banyak. Tapi coba deh lihat lagi. Ada ratusan laki-laki yang juga jadi korban. Ada juga dari kelompok non-biner. Artinya apa? KBGO itu nggak kenal gender. Siapapun bisa jadi sasaran. Dan target favorit pelaku itu siapa? Justru kita-kita ini, generasi yang paling akrab sama teknologi. Usia 18-35 tahun. Ironis banget kan? Justru karena kita yang paling aktif di dunia maya, kita yang dianggap paling gampang jadi mangsa. Oke, cukup soal masalahnya. Kita udah lihat seberapa gawat situasinya. Tapi kita di sini bukan buat takut-takutan ya. Kita di sini buat cari solusi. Saatnya kita bangun pertahanan. Yuk kita bahas gimana caranya membangun benteng digital pribadi yang super kokoh. Ada 4 pilar utama yang jadi fondasi benteng kita. Gampangnya, anggap aja ini kayak checklist keamanan yang wajib kita centang satu-satu. Ini penting banget buat ngelindungin diri sendiri dan juga orang-orang yang kita sayang. Pilar pertama, yuk kita perkuat gerbang utamanya. Semua akun online kita. Dengerin baik-baik, password kuat doang itu udah nggak cukup zaman sekarang. Hukumnya wajib aktifin autentikasi 2 faktor atau 2FA. Ini tuh kayak ngasih gembok tambahan. Oh, dan satu lagi, jangan pernah pakai satu password buat semua akun. Itu bahaya banget. Pilar kedua kita sebut aja kebersihan digital. Maksudnya apa? Gini, coba deh mulai sekarang kita lebih hati-hati ninggalin jejak di internet. Jangan oversharing. Data pribadi itu kayak KTP sama dompet, jangan diumbar. Coba deh pisahin email buat kerja, buat pribadi, sama buat belanja online. Dan iseng-iseng, coba deh Google nama kamu sendiri. Siap-siap kaget ya sama hasilnya. Dan ingat ya, keamanan digital itu sistemnya kayak herd immunity atau kekebalan kelompok. Makin banyak di antara kita yang sadar dan aman, makin susah pelaku nyari korban.
Jadi, dengan kita ngelindungin diri sendiri, secara nggak langsung, kita juga ikut ngelindungin teman-teman dan lingkungan kita. Selain benteng pertahanan pribadi, ada kabar baik. Kita nggak sendirian. Kita punya senjata pamungkas, yaitu payung hukum. Namanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS. Ini adalah senjata kita buat melawan. Tolong banget, ingat pesan ini. Kalau kamu atau orang yang kamu kenal jadi korban, kamu nggak sendirian. Dan yang paling penting, ini bukan salahmu. Hukum ada di pihakmu. Hukum melindungi kamu. Dan ini bukan cuma omong kosong buat nakut-nakutin pelaku. Lihat deh tabel ini nyata. UU TPKS itu jelas banget aturannya. Kalau ada yang nekat nyebarin konten intim tanpa izin, siap-siap penjara sampai 4 tahun dan denda 200 juta. Apalagi kalau ada pemerasan, hukumannya lebih berat. Biar para pelaku itu tahu kejahatan di dunia maya itu akibatnya serius di dunia nyata. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Bukan lagi ngomongin kalau-kalau, tapi ketika ini terjadi, apa sih yang harus kita lakukan? Kalau kita atau orang terdekat kita jadi korban, kita harus tahu langkahnya. Kita harus siap. Jadi pertanyaannya simpel aja. Pas kejadian, apa langkah darurat yang harus kita ambil? Gimana cara kita ngambil alih situasi? Ini dia protokol daruratnya. Ada 4 langkah, gampang diingat. Pertama, jangan panik, tapi langsung dokumentasikan. Screenshot semua bukti, ini penting banget. Kedua, putus kontak. Langsung blokir pelakunya, nggak usah diladenin. Ketiga, laporkan. Pakai fitur report di platformnya, terus lapor juga ke lembaga kayak SafeNet. Dan keempat, yang paling penting dari semuanya, jangan pernah ngerasa sendirian. Cari bantuan, cerita ke orang yang kamu percaya. Karena ngelawan ini tuh bukan pertarungan sendirian. Waktu kita bergerak bareng-bareng, korban, teman-temannya, komunitasnya, suara kita jadi lebih kenceng. Pelaku dan platformnya bakal lebih ngerasa tertekan. Ingat, kita itu jauh lebih kuat kalau kita bersatu. Jadi, pada akhirnya, semua ini bukan cuma soal gimana cara melindungi diri. Ini soal gimana kita ngambil lagi kekuatan kita. Mengubah rasa takut yang bikin kita diam, jadi keberanian buat bersuara. Keberanian buat bertindak. Yuk, bareng-bareng, kita wujudkan dunia digital yang cerdas, aman, dan bisa bikin kita semua lebih berdaya.